karena ziarah kubur ini akan mengingat kita kepada akhirat. Hukum ziaratul kubur, hukum ziarah kubur. Ziaratul kubur mustahab. Ziarah kubur ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Li'annaha tudzakkaru bil akhirah, karena ziarah kubur ini akan mengingat kita kepada akhirat. Wa tanfa'ul mayyit bid du'a wal istighfar lahu, dan bermanfaat bagi mayat dengan sebab karena ziarah kita mendoakan orang yang ada di alam kubur tersebut. Nah, jadi kalau ziarah kubur ini bukan setahun sekali. Masyarakat kita ziarah kubur setahun sekali. Kalau mau masuk Ramadan atau setelah Ramadan ziarah. Ziarah ini dianjurkan setiap saat, kapan saja, tanpa waktu khusus. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, disebabkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Dahulu saat orang-orang Quraisy baru masuk Islam, Rasul melarang untuk ziarah kubur. Kemudian setelah kuat imannya pindah di Madinah, fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur ini bisa mengingatkan kita akan akhirat. Ila an takuna al makbar aw mayyit alal masafat, kecuali ini dilarang ziarah kubur ini manakala kuburnya ini jauh, yang menempuh jarak beratus-ratus kilo sehingga memberatkan kepada orang yang akan ziarah. Karena berat untuk berziarah beratus-ratus kilo, maka ini hukumnya haram, terlarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kamu memberatkan perjalanan untuk ibadah kecuali ketiga tempat. Jadi ada ya seseorang atau di masyarakat kita memberatkan diri ziarah ke Wali Songo. Dari sini ditempuh perjalanan ke Surabaya hanya untuk berziarah. Padahal ziarah ini kuburan banyak. Kalau ingin mengingatkan kita kepada akhirat, datangi aja kuburan yang ada. Kemudian ucapkan salam, kemudian doakan orang-orang yang di alam kubur tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang, janganlah kamu bepergian untuk niat mencari ridho Allah ibadah, illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Jadi kalau sudah tua renta, punya harta, boleh tuh ditempuh perjalanan dari sini ke Makkah dengan niat untuk berhaji atau berumroh. Kecuali ketiga masjid. Satu Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, ke Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Aqsa. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di tempat yang lain. Satu kali sholat di Masjid Nabawi 1000 rakaat sama dengan sholat 1000 kali di tempat lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa sama seperti 500 kali sholat di tempat yang lainnya. Adapun selain dari tiga masjid ini sama. Masjid Istiqlal dengan Masjid Baitul Siddiq ini sama. Nah ini ya, jadi boleh kita memaksakan diri menjual rumah, jual kendaraan. Untuk apa? Untuk ke Masjidil Haram. Boleh, tidak mengapa. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji. Orang yang punya harta banyak, dia tidak ada keinginan di hatinya itu untuk mendatangi Makkah, untuk ke Makkah untuk menunaikan haji atau umroh. Kalau dia meninggalnya dalam kondisi jahiliyah, meninggal seperti jahiliyah. Dan bersyukurlah bagi orang yang sudah menunaikan haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Makkah dan Madinah melaksanakan haji dan umroh. Yang nomor selanjutnya, ma yaqulu lahu zair al-kubur. Apa yang harus dibaca ketika ziarah kubur? Bagaimana tata caranya? Pertama, ziarah kubur tadi tidak boleh menggunakan alas kaki. Lepas sandalnya.
Yang kedua, nggak boleh nginjak-nginjak kuburan. Kalau kuburan kan ada sisi-sisinya, nah boleh itu jalan di sisi-sisinya. Jangan melangkahi kuburan, diinjak-injak atasnya, apalagi duduk-duduk nongkrong di atas kubur tersebut. Sebagaimana tadi hadisnya sudah disebut bahwa seseorang yang duduk di tungku panas sampai terbakar kulitnya itu lebih baik dibanding daripada duduk di atas kuburan. Apa yang dibaca kemudian? Bacalah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusulmu. Jadi ini kita sebetulnya kematian itu sedang antri. Kita akan menyusul kalian wahai ahli kubur. Antum faradna wa nahnu lakum taba'. Kamu lebih dahulu daripada kami. Insya Allah kami akan menyusul. Mudah-mudahan kita semua kalau meninggal husnul khatimah. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Aku meminta kepada Allah semoga aku dan kamu semua ini diberikan afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah ini keselamatan. Afiat, kesehatan. Afiat, luas cakupannya. Cuma kita terjemahkan keselamatan. Sehingga doa yang paling terbaik, ingat dulu nih, doa yang paling terbaik kata Rasulullah SAW, catat. Afdhalud doa, seutama-utama doa, Allahumma inni as'alukal mu'afat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, jadi doa yang paling utama itu Allahumma inni as'alukal mu'afat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka yang ahli kubur tersebut, ya Allah rahmati mereka. Dan yang nomor terakhir, ingat ibu-ibu nih dan bapak-bapak, perhatikan. Hukum ziaratul kubur lin nisa. Hukum ziarah kubur untuk perempuan. Lam yahtalik ahlul ilmi fi haromati kasratin taraddudil mar'ati alal maqabir di ziaratiha. Sepakat ulama tidak ada selisih bahwa hukum ziarah untuk perempuan dengan terus menerus taraddud itu adalah berbilang terus menerus dia itu berziarah kubur untuk perempuan adalah hukumnya haram. Jadi kalau tidak terus menerus maka boleh. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian disebabkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu az-zawaratil qubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang senantiasa ziarah kubur. Jadi kalau untuk perempuan boleh hanya sesekali saja, dilarang terus-menerus. Adapun untuk kaum bapak-bapak, kaum laki-laki boleh secara mutlak. Wa amma ma'adamil kasroh, adapun kalau tidak terus-menerus, tidak berulang-ulang, maka hanya sesekali, hukumnya boleh secara mutlak. Di mana lama sabata ana Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah semoga Allah meridai kepadanya, zarat qabro akhiha Abdurrahman, di mana Aisyah pernah berziarah untuk saudaranya yaitu Abdurrahman. Fasuilat an dzalika, maka ditanya kepada Aisyah tentang ziarahnya itu. Faqalat, maka jawab Aisyah, "Na'am." Perempuan itu dilarang untuk terus-terus ziarah. Karena qad naha an ziaratil kubur. Perempuan dilarang untuk terus-menerus ziarah kubur. Summa amara bi ziaratiha. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan ziarah kubur hanya sesekali untuk perempuan. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim wal Baihaqi wa shahahu Az-Zahabi, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi ziarah kubur untuk perempuan boleh kalau sesekali, dan yang paling terlarang datang ziarah kubur untuk meminta keberkahan kepada ahli kubur tersebut. Nah, ini yang banyak disalahpahami.
datang jauh-jauh dari sini ke Sunan Ampel, kemudian di sana meminta, ya Syekh, saya butuh hajat gini-gini, anak saya belum menikah-nikah, ya Syekh begini-begini. Nah, ini terlarang. Atau ziarah kubur dengan cara menangis merengek-rengek karena teringat kepada ayahnya atau teringat kepada suaminya. Nah, ini hukumnya Pak haram, tidak boleh. Adapun kalau ziarah ke kubur secara mutlak sesekali bagi perempuan untuk mengingatkan ke alam akhirat kelak, atau bagi bapak-bapak berziarah kubur untuk mendoakan ahli kubur dan mengingatkan hati kita supaya lembut, maka hukumnya dibolehkan, bahkan termasuk mustahab. Wallahu ta'ala alam. Ini bab tentang jenazah selesai. Insyaallah pembahasan berikutnya bab tentang az-zakah, bab zakat. Namun sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan dipersilahkan.